Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Tika Nabil. Saya Nurul Fadila. Saya Lutfia. Saya Safia. Hari ini kita akan berkunjung ke tempat sejarah, yaitu tempat kelahiran Bung Karno di Peneleh, Surabaya. Yuk ikutin kami. Hari ini kita ada di daerah Peneleh nih, tepatnya di Jalan Pandaian Gang 4 Surabaya. Nah, di dalam sana ada rumah yang sangat bersejarah untuk rakyat Indonesia, yakni rumah sang proklamator sekaligus Presiden Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil dengan Bung Karno. Bangunan rumah di Pandaian Peneleh Gang 4 nomor 40 Surabaya itu terlihat biasa saja. Rumah dengan cat putih, berkusen dan berdaun pintu kayu yang dicat biru itu tampak sederhana. Namun siapa yang menyangka jika rumah sederhana ini menyimpan sejarah yang luar biasa. Disinilah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dilahirkan. Sekitar 1 abad silam, Kusno, nama kecil Soekarno, lahir di Pandaian Peneleh Gang 4 nomor 40 Surabaya. Sebuah kampung dengan gang kecil yang berada di pusat kota Surabaya. Gang ini letaknya posisi depan Kalimas. Mobil tak bisa masuk gang kecil ini. Motor pun harus dituntun sejak ujung gang. Saat itu, ayah Soekarno, Raden Sukemi Sosrodihardjo, dipindah tugaskan dari Singaraja, Bali, sebagai guru di Sekolah Rakyat Sulung Surabaya pada 1900. Sukemi datang ke Surabaya bersama istrinya, Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, yang tengah mengandung Soekarno. Mereka pergi ke Surabaya dengan menggunakan kapal. Saat itu kapal yang mereka tumpangi berlabuh di Kalimas. Tak jauh dari rumah ini, tepat tanggal 6 Juni 1901, sosok besar dalam sejarah Indonesia dilahirkan. Dia adalah Bapak Proklamator Indonesia yang juga sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno atau akrab dengan disapa Bung Karno di Surabaya. Namun sejatinya Soekarno tak lama tinggal di rumah ini, karena Soekarno kecil kemudian tinggal bersama dengan kakeknya Raden Hadjo Kromo di Tulungagung, Jawa Timur. Baru kemudian pada tahun 1915, Soekarno yang telah menyelesaikan pendidikannya di ELS kemudian melanjutkan ke HBS di Surabaya. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Haji Umar Said Cokrominoto. Cokrominoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Serikat Islam, yakni organisasi yang dipimpin Cokrominoto saat itu, seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Berdasarkan penelitian Peter dan kisah dari sesepuh Peneleh yang selalu dikisahkan kepada anak cucu di kawasan Peneleh, menjelaskan bahwa Soekarno memang tinggal di rumah itu ketika masih kecil hingga remajanya. Rumah itu sering dijadikan tempat belajar dan pendidikan oleh Soekarno, dan di rumah itulah salah satu persembunyian Curug Soekarno. Buktinya,
Gang di Kelurahan Peneleh tidak berurutan antara gang 1 sampai 4, sehingga kondisi ini ditengarai sebagai salah satu cara untuk mengecoh penjajah yang mengejar sang revolusioner. Sementara Blitar yang selama ini sering disebut-sebut tempat kelahiran proklamator RI ini adalah tempat penugasan terakhir Sukami Sosrodihardjo ketika dipindahkan dari Mojokerto dan dipromosikan jadi pemilik pada 1917. Baik, itu dia video penugasan pendidikan patriotisme dari kelompok kami kelompok 4, mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.